Iqra'ul Qur'an فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sayang, pada hari ini kita masih diberikan Allah izin untuk bertemu kembali dalam rangka melanjutkan pembelajaran kita kompetensi ketiga yang berjudul Semua Bersih Hidup Jadi Nyaman. Anak-anakku sayang, peta konsep pelajaran kita halaman 31, yakni tentang taharah, bersuci menurut ajaran agama Islam. Taharah yang disucikan itu ada dua hal terhadap diri kita. Pertama adalah qalbu, batin. Kita sucikan agar kita selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, berjalan sesuai dengan perintah Allah. Yang kedua yang kita sucikan itu, kita bersihkan itu adalah jasad kita. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak perlu menjelaskan tentang tahara qalbu, tahara batin. Apa itu tahara qalbu? Tahara qalbu adalah mensucikan hati dari sesuatu godaan iblis atau sesuatu kemalasan atau sesuatu kejengkelan dan lain-lain sebagainya. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya kita harus selalu berbuat ikhlas karena Allah. Apa dalilnya Pak Najam? Dalilnya baca surah Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi setiap perbuatan, setiap pekerjaan, setiap amal ibadah yang kita kerjakan harus benar-benar ikhlas. Kalau kita baca dalam surah Al-An'am ayat 162, Allah juga berfirman sayang. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikhlasnya. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku hanya semata-mata karena Allah. Maka dengan demikian sayang, coba lihat dalam buku cetak kita halaman 38. Kisah seorang penjual bunga cempaka. Ibu ini berjualan bunga cempaka, setiap hari berjalan kaki ke pajak untuk berjualan bunga cempaka. Setelah berjualan, dia pulang ke rumahnya. Sebelum pulang ke rumahnya, di tengah hari dengan teriknya matahari, dia mampir dulu ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Ingat, perhatikan baik-baik saya. Setelah dia sholat zuhur setiap hari, mampir di masjid tersebut, dia selalu mengutip daun-daun yang ada di halaman masjid tersebut. Sehingga suatu hari
pengurus masjid merasa kasihan terhadap ibu tersebut, maka pengurus masjid berusaha membersihkan sampah-sampah itu sebelum dibersihkan ibu tersebut. Ternyata apa yang terjadi, sayang? Ketika ibu itu selesai sholat dan selesai berdoa, tidak melakukan aktivitas kebiasaannya sehari-hari untuk membuang daun-daun yang ada di halaman masjid, ternyata sudah bersih. Melihat kondisi itu, ibu tersebut menangis. Ketika dia lihat oleh pengurus masjid, ibu itu menangis. Lantas ia tanya, kenapa ibu menangis? Karena dia katakan dia sedih bahwa sampah-sampah yang ada di halaman masjid tersebut sudah bersih. Yang disedihkan apa? Yang disedihkannya bahwa setiap hari menjadi penambah amal ibadahnya ingin bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Setiap dia mengutip sampah itu, dia selalu berselawat kepada Nabi. Yang diinginkannya ketika berselawat kepada Nabi supaya nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pendek cerita, nak. Artinya anak-anakku sayang, setiap hari belajarlah dengan ikhlas, jangan terpaksa. Selalulah berusaha membantu orang tua di rumah, jangan pernah terpaksa. Bahkan apabila pekerjaan kita digantikan yang lain, kita bersedih. Kenapa? Karena aset ibadah kita dalam kehidupan ini sudah diambil oleh orang lain. Maka dengan demikian sayang, apa yang harus kita lakukan ketika melakukan kebajikan tersebut? Membantu orang tua belajar dengan benar, selalulah berselawat kepada Nabi. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 56 disebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi. Maka daripada itu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, berselawatlah kamu kepada Nabi. Artinya, ketika kita berselawat kepada Nabi, insya Allah akan mendapatkan pertolongan di akhirat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anakku sayang, kalau sudah bisa kita amalkan, yang pertama, kita sudah bisa mensucikan hati kita dalam kehidupan selalu berbuat ikhlas karena Allah. Anak-anakku sayang, yang kedua, baru kita masuk kepada membersihkan jasad. Anak-anakku sayang, maka dengan demikian untuk selanjutnya pertemuan akan datang, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang tata cara membersihkan jasad. Dengan demikian anak-anakku, di dalam penjelasan Bapak tadi ada beberapa pertanyaan yang telah Bapak sampaikan. Dengan demikian, perhatikan baik-baik dari awal sampai akhir apa yang Bapak sampaikan tadi. Insya Allah kita menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ankum minkum ma'assalamah wa ilal liqa. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.